Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi qayyada lil ilmi wa ahlihi ansaran ulama'a amilin wa ja'alahum mimman yahmiluna hadzal ilma yanfuna anhu tahrifal ghalin wa intihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana wa habibana wa qurrata a'yunina Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul anbiya'i wal mursalin wa qaidul ghurril muhajjalin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim wa karrim wa majid ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tuan-tuan, puan-puan serta umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang benar-benar ingin menjadi mereka yang menjalankan akan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sempurna sehingga benar-benar kelak digolongkan pada golongan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sebenarnya. Amin, Allahumma amin. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, di mana kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mempelajari, mengkaji akan kitab Maha Guru kami, Imam Ahli Sunnah wal Jamaah abad ke-20, yaitu Fadilat Ad-Doktor Al-Muhaddits Sayyid Muhammad bin Sayyid Alawi Al-Maliki Al-Hasani, yang mana merupakan suatu anugerah yang teramat besar manakala kita pada saat ini dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di salah satu rumah daripada rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih kita dikumpulkan kali ini pada bulan Muharram, yaitu bulannya Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah menjadikan bertemunya kita, dikumpulkannya kita, dipanjangkan umurnya kita sehingga kita berjumpa dengan bulan Allah. Itu gambaran bahwa kita adalah hamba-hamba yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebagaimana yang telah disebutkan tadi, bahwasanya di abad sekarang ini banyak daripada puak-puak golongan-golongan yang ingin menyesatkan akan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tandanya mereka mudah menuduh si fulan kafir, mudah menuduh akan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjalankan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dituduh musyrik, dituduh keluar dari jalur syariat. Kalau kita mau memikirkan sejenak, apa penyebab daripada mudahnya daripada mereka menuduh akan saudara-saudaranya kafir, musyrik, keluar dari jalur syariat? Ini kalau diperhatikan karena mereka kurang mengetahui akan tujuan kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan kehidupan di dunia ini satu-satunya lahan untuk
kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya lahan kehidupan di dunia ini. Buktinya Allah Subhanahu wa taala memperbanyak akan sarana-sarana, alat-alat untuk Allah menguji kita. Untuk Allah menguji akan hamba-hambanya. Sebagaimana dalam Al-Quran Allah selalu menyebutkan bahwasanya kehidupan di dunia ini diciptakan oleh Allah untuk kita manusia dan jin diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ayat-ayat Al-Qur'an yang menerangkan, menyebutkan akan kehidupan di dunia terkecuali disempurnakan dengan peringatan bahwasanya kehidupan di dunia ini sekali lagi diciptakan oleh Allah untuk kita diuji. Lihat firman Allah dalam suratul Insan, inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Begitu pula firman Allah, alladzi khalaqas samawati wal arda alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jelas bahwa kita dihidupkan di dunia ini untuk diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang mengetahui akan kehidupan di dunia ini diciptakan oleh Allah hanya untuk menguji akan hamba-hambanya, pasti akan mengetahui akan macam-macamnya alat-alat Allah menguji kita. Bagi yang tidak mengetahui akan tujuan daripada kehidupan di dunia ini, maka mereka tidak mengetahui akan alat-alat untuk Allah mengujinya. Buktinya banyak daripada mereka itu tadi menuduh akan saudara-saudaranya kafir, musyrik. Ini dikarenakan tidak mengetahui akan alat-alat yang sudah ditentukan oleh Allah untuk menjadi lahan ujian, alat untuk menguji kita. Yang antara lain yaitu mereka tidak mengetahui akan hikmah daripada ayat-ayat yang mengandung majaz dalam Al-Qur'anul Karim. Dalam Al-Qur'anul Karim banyak sekali ayat-ayat majaziyah. Begitu pula dalam ahaditsun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita memperhatikan mereka yang mudah mengkafirkan, mengkutuk, memusyrikkan akan si muslimin ini karena mereka antara lain tidak mengetahui akan hikmah adanya ayat-ayat majaziyah dalam Al-Qur'an. Ini perlu diketahui daripada hikmah-hikmah ayat-ayat Al-Qur'an Al-Karim banyak sekali mengandung lafaz-lafaz majaz, yaitu tujuannya untuk supaya kita berhasil dalam menjalankan ujian dalam kehidupan di dunia ini, yaitu sebagaimana yang namanya hubungan sesama manusia, hablum minan nas, dan begitu pula hablum minallah, itu merupakan lahan-lahan ujian, alat-alat untuk kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dalam berucap, dalam berkata, itu juga kita diperintahkan untuk berhati-hati, untuk menjaga adab. Ketahuilah menjaga adab dalam berucap, dalam menisbahkan akan sesuatu amalan. Dalam hal ini tidak lepas dari ujian yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hikmah kenapa dalam Al-Qur'anul Karim banyak sekali ayat-ayat yang mengandung lafaz-lafaz al-majaz. Karena dalam hal ini Allah menginginkan hamba-hambanya agar berhasil dalam menjalankan akan misi kehidupan di dunia ini.
Antara lain di dalam mengucapkan akan suatu kata-kata yang mana kata-kata tersebut hendaknya diperhatikan untuk menjaga adab dalam menisbahkan akan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sekali lagi dalam menjaga adab atau al-adab itulah gambaran cerminan daripada kesempurnaan iman si hamba. Jadi dalam menjaga akan kata-kata, yaitu mengucapkan, menyebutkan, menyandarkan, menisbahkan sesuatu yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyandarkan, menisbahkan sesuatu yang buruk pada diri sendiri, pada nafsunya, pada dirinya yang penuh kekurangan. Ini termasuk perintah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita semua pada mengetahui baik yang namanya kebaikan atau keburukan itu semuanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini antara hikmah kenapa Al-Qur'anul Karim penuh dengan lafaz-lafaz yang mengandung al-majaz. Maka kesimpulannya, mereka-mereka yang mudah menuduh kawan-kawannya, saudara-saudaranya dengan al-musyrik atau kafir, ini karena tidak mengetahui atau tidak memperhatikan, tidak mementingkan akan penisbatan daripada majaz tadi itu. Lihat, Allah mengajari kita dalam menisbahkan akan sesuatu itu jika yang baik hendaknya dinisbahkan kepada Allah, yang buruk dinisbahkan kepada dirinya. Antara lain firman Allah, asyarrun urida bima fil ardi am arada bihim rabbuhum rasyada. Jadi ini pertanyaan atau ucapan tadi itu adalah ucapan yang disebutkan oleh Allah akan ucapan percakapan syaitan yang satu dengan syaitan yang lainnya, dengan kawannya. Manakala Allah Subhanahu wa taala menghalangi mereka untuk berusaha mendengar akan apa yang ada di Lauhil Mahfud, apa yang tertulis di Lauhil Mahfud itu umumnya syaitan itu satu sama lain saling membantu untuk menaiki dirinya sampai mendekati akan Lauhil Mahfud. Kemudian dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala melemparkan akan meteor pada mereka, sehingga dalam hal ini kadang-kala mereka mendengar tapi tidak sempurna atau mendengar keliru, salah. Itu. Ini yang terjadi daripada usaha asyayatin. Ini. Namun demi penjagaan Allah terhadap kekasihnya, terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jauh sebelum Nabi dilahirkan sampai Nabi terlahirkan, jadi di saat Nabi berada di perut daripada ibundanya Sayyidatuna Aminah, itu langit ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga setan-setan yang berusaha naik itu belum sempat untuk untuk menaiki akan kawannya sudah dihantam oleh meteor. Tidak ada kesempatan lagi untuk menaikinya, apalagi mendengarnya. Di situ mereka heran, kenapa kok terjadi hal semacam ini yang selama ini tidak pernah terjadi. Nah, di situ mereka bertanya, saling bertanya satu dengan yang lainnya. Asyarun urida mimman fil ardi am arada bihim rabbum rasyada. Yang artinya asyarun, apakah bakal terjadi keburukan. Urida ini fi'il mabni majhul, yaitu yang dikehendaki tanpa menyebutkan pelakunya, penisbatannya tidak disebutkan. Kenapa? Karena ini keburukan. Padahal siapa yang menciptakan keburukan? Yang menciptakan keburukan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah menciptakan kebaikan.
Nah, begitu pula yang namanya kehidupan, siapa yang menciptakannya? Allah. Siapa yang menciptakan kematian? Lawannya Allah. Semuanya yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala. Namun kita diperintahkan untuk menjaga akan adab walaupun dalam berucap. Yang mana kaitannya dengan hal ini, yaitu dalam masalah keburukan kita hendaknya menisbahkan pada selain Allah Subhanahu wa taala, pada diri kita. Seperti di saat ada mengarang kitab yang diakhiri ya, dikhitami dengan apa? Kalau isi daripada karangan kami ini baik, ya ini semua dari keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi jika ada kekurangannya, ini terkembali pada diri kami. Begitu pula dalam apa menisbahkan akan hal-hal semacam ini. Yang kebaikan hendaknya dinisbahkan kepada Allah, keburukan dinisbahkan kepada diri sendiri. Ya, begitu pula dalam hal ini syaitan bertanya kepada kawan-kawannya, seraya mengatakan, asyarun urida bima fil ardi. Adakah suatu keburukan telah ditentukan, diinginkan ya terhadap penduduk bumi ini, tanpa menyebutkan akan apa pelakunya. Padahal pelakunya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau dalam keburukan tidak boleh kita menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala ta'aduban. Lain dengan yang namanya kebaikan. Kalau kebaikan kita harus mimbabil adab menyandarkan pada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam apa terusannya ayat ini, am arada bihim rabbuhum rasyada. Ataukah dengan adanya keadaan semacam ini yang tidak pernah terjadi, arada bihim Allah arada menginginkan bihim pada penduduk bumi siapa? Rabbuhum Allah Subhanahu wa taala rasyada akan suatu kebaikan, akan apa diutusnya seorang nabi. Ini ucapan antara sesama syaitan. Kita apa dalam hal ini menisbahkan kebaikan pada Allah dan menisbahkan keburukan pada selain Allah. Ini majaz. Kita semua dalam bahasa Melayu pun majaz. Artinya majaz menyebutkan suatu kalimat bukan untuk artinya yang hakiki seperti yang sudah kami terangkan pada pelajaran yang telah lewat. Itu ta'rif daripada al-majaz huwa isti'malu huwa lafdzul musta'mal fi ghairi ma wudi'ala. Lafaz yang dipakai bukan untuk tujuan arti yang sebenarnya daripada lafaz tadi dibuat oleh ahli lugha. Kenapa demikian? Li alaqatin bainahuma, karena adanya alaqah, hubungan kuat antara lafaz yang asli dengan dengan yang disifati tadi. Contohnya seperti orang pemberani ya, itu diberi sebutan apa? Pemberani, singa, harimau. Padahal ini manusia. Tapi kenapa dibanggakan disebut dengan sebutan harimau manusia? Ini namanya majaz. Karena pemberani tadi memiliki sifat yang sama dengan sifat yang dimiliki oleh binatang yang nama tadi dibuat untuknya, hakiki. Karena memiliki kesamaan sifat, maka dipergunakan lafaz al-asad ya, atau an-namir ya, untuk si ar-rajuli syuja, orang yang berani tadi. Padahal arti asad yang sebenarnya yang dibuat oleh ahli lugha untuk binatang yang yang berani tadi. Oleh ahli lugha diperuntukkan untuk raja hutan. Tapi kenapa? Itu datang si pemberani tadi, dikatakan ja'al asad, datang akan singa. Karena dia memiliki sifat yang sama dengan sifat raja hutan, yang mana
untuk dirinya punya nama sendiri, yaitu al-insan atau ar-rajulu syuja, tapi dipakai majaz, kata-kata al-asad ya diberikan pada dirinya karena adanya sifat pemberani, seperti apa sifat yang ada pada singa, yang bahasa Arabnya yang aslinya kata-kata asad untuk singa tadi. Ini perlu diketahui, majaz tadi itulah salah satu daripada alat-alat untuk kita diuji di dunia, yang mana banyak daripada manusia tidak mengetahui akan hikmahnya, sehingga itu tadi mencampur adukkan antara penisbatan tadi itu, sehingga menjadikan apa penisbatan sesuatu kemuliaan pada seorang hamba ini dianggap apa sama dengan mengagungkan akan Allah Subhanahu wa taala, menyamakan orang yang punya kemuliaan tadi itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal dalam hal ini jelas karena orang tadi memiliki akan kemuliaan yang dianugerahkan oleh Allah, ya semua kemuliaan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini pembahasan apa kita pada malam hari ini yang judulnya yaitu urgensi memperhatikan nisbat dalam menetapkan batasan kufur dan iman, yang mana jika seorang tidak mengetahuinya dipastikan ia akan keluar jalur, akan mudah untuk apa memastikan simpulan kafir musyrik, padahal penentuan itu adalah hak semata hak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Urgensi memperhatikan nisbat dalam menetapkan batasan kufur dan iman. Apa arti urgensi? Urgensi itu kepentingan, keharusan, ya. Kita memperhatikan nisbat majaz itu, ya, harus kita perhatikan betul agar tidak keliru di dalam menetapkan batasan akan kufur dan apa? Iman. Berkata Dr. Al-Muhaddits As-Syaikh Muhammad bin Ali Al-Maliki, beberapa kelompok tergelincir dalam kesesatan dikarenakan hanya menggunakan pendekatan tekstual. Apa pendekatan tekstual? Yaitu kesamaran zahir daripada lafaz yang ada di dalam ayat-ayat Al-Quran yang sifatnya lafaz-lafaz majazi. Ini hanya apa yang dilihat pendekatan tekstual saja. Ini menjadikan mereka itu apa tergelincir dengan mudah menyesatkan akan saudara-saudaranya. Ini mestinya apa dalam hal ini harus apa kita melibatkan akan hubungan-hubungan antar kalimat dan tujuan-tujuan ungkapan sebuah kalimat. Ini harus itu. Jadi harus kita bisa membedakan antara kalimat ini kalimat majaz atau kalimat haqiqah, ya, atau hakiki. Harus dibedakan. Ini demi keselamatan kita. Serta tidak mencari titik temu yang bisa menghindari kontradiksi antar dalil-dalil yang ada. Ini karena tidak mencari titik temu yang bisa menghindari kontradiksi antar dalil-dalil yang ada, ini yang menyebabkan mudah untuk apa tergelincir. Contoh apa? Orang yang apa dalam kaitannya dengan lafaz-lafaz majaz atau hakiki, yaitu apa hanya melihat pendekatan tekstual saja dan apa tidak mau mencari titik temu yang bisa menghindari kontradiksi antara dalil-dalil yang ada. Contohnya seperti kelompok yang berpendapat bahwa Al-Quran adalah makhluk dengan menggunakan argumentasi firman Allah Subhanahu wa taala, inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyya. Artinya sesungguhnya kami telah menjadikan Al-Quran dalam bahasa Arab. Ini apa namanya? Dia hanya melihat kalimatnya saja tanpa menyadari bahwa arti dari ja'alnahu tadi itu seperti pelajaran kemarin itu adalah apa? Majaz dalam bahasa Arab, mengandung akan arti
majaz dalam hal ini. Di sini terdapat kelompok yang disebut Qadariyah yang berkeyakinan bahwa manusia memiliki kuasa atau qudrat untuk menentukan nasibnya. Dalam hal ini tanpa memperhatikan akan pendapat-pendapat daripada mereka-mereka yang ada di dalam kehidupan di dunia ini. Ada kelompok namanya kelompok Qadariyah. Apa Qadariyah? Itu seperti yang disebutkan, yaitu yang meyakini bahwa manusia itu memiliki kekuasaan atau qudrat untuk menentukan nasibnya, bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan qabilah atau merupakan kelompok yang sesat. Lawannya mereka adalah Al-Jabriyah. Apa artinya Al-Jabriyah? Yaitu yang memiliki keyakinan bahwasanya manusia itu dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala, majbur. Sementara akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu yang terlepas dari dua kelompok akidah yang sesat ini. Nah, dalam hal ini kesalahan-kesalahan semacam ini antara lain terjadi pada kelompok Qadariyah ini. Terdapat kelompok yang disebut Qadariyah yang berkeyakinan bahwa manusia memiliki kuasa, qudrat untuk menentukan nasibnya. Mereka tanpa membedakan antara kalimat majaz dan hakikoh, mereka berpegangan atau menggunakan akan ayat fabima kasabat aidikum. Fabima kasabat aidikum. Maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Maksudnya amal baik daripada si hamba dan amal buruk ya yang menyebabkan Allah membalas akan perbuatan tadi, itu semuanya disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Nah, di sini si Al-Qadariyah mengatakan atau berpegangan atau menjadikan ayat ini dasaran bahwa manusia punya kekuasaan sendiri. Padahal ini kalimat fabima kasabat aidikum majaz. Majaz ya. Begitu pula bima kuntum ta'malun. Artinya apa yang kamu kerjakan. Bima kuntum ta'malun, dengan apa yang kamu kerjakan. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membalas perbuatanmu sesuai dengan apa yang kamu kerjakan. Kalau kamu melakukan mengerjakan amal kebaikan, Allah akan membalasnya dengan pahala. Jika kamu melakukan keburukan, maka Allah akan membalasnya dengan dosa, dengan memasukkannya ke dalam neraka nanti. Sedangkan kelompok Jabariyah, itu lawan daripada kelompok Qadariyah, juga demikian, tidak memperhatikan akan kalimat-kalimat yang banyak dalam Al-Quran yang disebut kalimat majaziyah atau al-alfaz al-majaziyah. Antara lain kelompok Jabariyah. Siapa Jabariyah ini? Yaitu yang meyakini bahwa manusia itu dipaksa, majbur, dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat. Mereka berpegangan dalam keyakinannya bahwa dalam perbuatan mereka itu tidak punya pilihan atau kasab, tapi semuanya majbur. Itu dasaran yang mereka pegang adalah berpegang teguh dengan ayat berikut ini, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Padahal Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu. Dan begitu pula wa ma ramaita id ramaita walakinallaha rama. Ini Allah memberitahukan pada Nabi Muhammad SAW ketika Allah Subhanahu wa taala menghancurkan musuh-musuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan firman Allah yang artinya, dan bukan kamu wahai Nabi Muhammad yang melempar
mereka ketika kamu melempar, tetapi Allah lah yang melempar untuk membinasakan mereka. Ini dari lafadznya tadi, manusia tidak memiliki akan usaha, tidak melempar, karena yang melempar adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dijadikan pegangan bahwasanya manusia itu majbur, tidak punya kasab. Padahal Allah sudah menentukan, Allah memberikan kasab pada manusia. Nah, ini karena apa? Sekali lagi Al-Jabriyah sama dengan Al-Qadariyah, yaitu tidak mau memperhatikan akan daripada keistimewaan mukjizat lafaz-lafaz Al-Qur'an itu. Ada yang namanya dalam Al-Qur'an kalimat majaziyah dan ada pula kalimat haqiqiyah. Tidak mau memperhatikannya, jadilah mereka keliru di dalam mengartikan dan menafsirkan akan ayat-ayat Al-Qur'an seperti di atas ini. Berkata Dr. Syekh Muhammad Maliki, untuk menyingkap maksud dari firman Allah di atas ini, yaitu bahwa sesungguhnya semua kelompok umat kecuali kelompok Qadariyah, ya. Semua kelompok umat Nabi Muhammad SAW meyakini bahwa semua tindakan para hamba adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan ayat wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, ya. Yang artinya padahal Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat. Juga berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala wa ma ramaita id ramaita walakinallahu rama, yang artinya dan bukan kamu yang melempar mereka ketika kamu melempar, tetapi Allah lah yang melempar mereka untuk membinasakannya. Ini para umat Nabi Muhammad SAW sepakat, ya, bahwasanya yang arti daripada firman Allah Subhanahu wa taala di atas tadi wallahu khalaqakum wa ma ta'malun wa ma ramaita id ramaita walakinallahu rama, itu adalah semua dari Allah Subhanahu wa taala. Namun atau meskipun demikian, manusia memiliki akan kemampuan yang disebut ihtisab. Kemampuan untuk berusaha. Jadi perhatikan ini, ya. Perbedaan dalam istilah-istilah ini harus diperhatikan. Ada al-ihtisab dan ada pula al-ikhtira', ya. Kalau ihtisab itu artinya adalah usaha. Nah, ini usaha Allah memberikan kepada manusia dalam kehidupan ini untuk berusaha. Ini hak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hamba-hambanya. Namun untuk dikatakan penciptanya tadi, ya, ini tidak ada lain, ya, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak bisa membedakan akan hal ini pasti akan keliru dalam mengartikan akan ayat-ayat majaziyah. Ini maka kata beliau, walaupun dalam pengertian kedua ayat di atas tadi benar, tapi mereka itu tidak bisa meletakkan, tidak bisa menisbahkan, ya, akan penisbahan kepada manusia itu artinya maksudnya adalah al-kasab, ya. Sementara dalam kaitannya dengan Allah adalah al-mukhtari, Allah yang menciptakannya, yang menciptakan kemampuan untuk bekerja, menciptakan akan pisau bisa memotong. Nah, ini pisau ini adalah makhluk, tidak memiliki kemampuan untuk memotong dari dirinya sendiri. Mukhtari tidak bisa, tapi Allah memberikan. Begitu pula yang namanya makhluk api, ya, membakar. Ini harus dibedakan antara al-ihtisab, ya, muhtasib, dengan ikhtira atau mukhtari, ya. Yang mana kesimpulannya bahwasanya ayat-ayat semacam ini, ya, itu adalah kalau dinisbahkan kepada Allah, ini benar-benar perbuatan tadi itu Allah lah yang menciptakannya, yaitu Allah yang mukhtari,
Allah yang mujid mengadakannya. Namun kalau perbuatan tadi dinisbahkan pada makhluknya, ini dari sisi apa? Semata-mata dari segi ihtisab atau muhtasib, itu saja. Ini kalau tidak bisa membedakannya pasti tergelincir. Kalau tidak bisa membedakannya pasti mudah menentukan si fulan min ahli annar, si fulan ahlu bid'ah ini. Maka penting untuk kita membedakan antara al-ihtisab, ya, berusaha, dengan al-ikhtira. Ini. Maka kata beliau, walaupun ini kedua ayat di atas tadi itu artinya demikian, namun perlu diketahui bahwa manusia oleh Allah Subhanahu wa taala telah ditentukan memiliki kemampuan yang disebut ihtisab atau bekerja, berusaha, ya. Jadi manusia disifati dengan dengan ihtisab. Ini dengan kata lain, kalau perbuatan tadi, kemampuan tadi dinisbahkan pada makhluk manusia atau api tadi, ini semuanya hanya semata-mata al-ihtisab saja. Ya. Dalilnya apa? Seperti dalam firman Allah, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Ini selalu kita baca ayat ini. Yang artinya ya mendapat pahala dari kebajikan yang diusahakannya, dan kebalikannya juga ia mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Nah, ini dari segi ihtisab, Allah memberi akal untuk dia memilih mana yang baik dan mana yang buruk, yang mana kebaikan itu hendaknya dilakukan, ya, diperbanyak, dikejar, dicari dalam kehidupan di dunia ini, sementara keburukan hendaknya dijauhi. Nah, ini ihtisab, kemampuan tadi itu adalah artinya ihtisab, usaha yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala si hamba tadi untuk memilihnya, ya. Kemudian beda pula dengan dengan kalau ayat-ayat tadi menerangkan akan suatu hal, ya, suatu kekuasaan yang dinisbahkan kepada Allah. Ini adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan tadi itu memang ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini arti daripada dan ada pula ayat-ayat lain yang menunjukkan penyandaran kasab atau usaha kasab, ya, atau usaha, ya, yang disandarkan kepada makhluk atau hamba Allah. Bagaimana ini? Dalam ini penyandaran kepada makhluk atau hamba Allah, bahwa manusia pun mempunyai andil dalam perbuatan. Perlu dipahami bahwa adanya keterkaitan antara takdir atau ta'alluq qudrah, ya. Ta'alluq qudrah, keterkaitan akan kekuasaan, ya, dengan al-maqdur, yaitu yang dikuasai, atau di istilah lain objek dari sifat qudrah, tidak harus melalui penciptaan semata. Jadi tidak harus melalui ikhtira'. Karena itu tadi, sekali lagi, kemampuan manusia dalam melakukan suatu amalan ini memang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berusaha. Karena kudrat Allah pada masa azali, maksudnya dalam hal ini kudrat Allah itu sudah ditentukan oleh Allah sejak masa azal. Paham? Lagi berkaitan dengan alam sebelum Allah menciptakan akan kewujudan makdur tadi. Allah menciptakannya sebelum Allah menciptakan akan Allah menentukan akan keterkaitan tadi itu sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan akan kewujudan daripada makdur, daripada yang dikuasai tadi, atau kemampuan yang diberikan oleh Allah pada si hamba tadi. Dan kudrah Allah ketika
menciptakan alam berkaitan dengan alam dalam bentuk keterkaitan yang lain. Ini maka apa? Dalam hal ini menjadi jelas bagi kita akan apa? Perbedaan antara apa? Al-kasab dengan al-ikhtira. Kalau ikhtira itu memang Allah sudah menentukan sejak apa? Azal. Ya. Sementara yang namanya al-kasab yaitu untuk menjadikan hamba-hambanya sukses dalam melakukan kehidupan di dunia, Allah memberikan akan apa? Al-kasab. Ya. Hakikat penyandaran perbuatan kepada makhluk. Ya. Berangkat dari penjelasan di atas, yaitu apa? Dalam hal ini usaha untuk manusia itu adalah apa? Suatu sifat yang diberikan oleh Allah yang harus kita bedakan daripada apa? Sifat ikhtira yang disandarkan semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Berangkat dari penjelasan di atas, nampak jelas bahwa keterkaitan kudrah tidak berkaitan dengan terjadinya sesuatu yang ditentukan. Penisbatan perbuatan kepada manusia hanya berupa usaha untuk menentukan pilihan atau kasab, ya. Bukan penciptaan atau ikhtira. Ini. Sebab Allah lah yang menciptakan, itu mukhtarik, yang mentakdirkan apa? Muqaddir, dan yang menghendaki murid, ya, dalam tauhid, ya, akan terjadinya perbuatan. Ya, karena itu tidak relevan jika mempersoalkan bagaimana Allah menghendaki apa yang Dia larang, sebab bisa saja perintahnya untuk mengikuti jalan yang benar berbeda dengan kehendak atau keinginan manusia. Ya, ini. Dalam hal ini untuk gambaran daripada kenapa apa namanya perbuatan manusia tadi, ya, al-maqdur itu disebut al-kasab, dibedakan dengan apa? Dengan takdir Allah Subhanahu wa taala yang Allah telah menentukan fil azal. Allah lah yang menakdirkannya, al-muqaddir, al-murid. Dalam hal ini karena apa? Dalam hal ini ketentuan Allah Subhanahu wa taala itu sudah ditentukan fil azal. Sementara dalam Allah menciptakan manusia dalam kehidupan di dunia ini untuk diuji guna apa? Keberhasilannya dalam menjalani kehidupan setelahnya. Maka apa? Allah memberikan al-kasab kapan? Di saat manusia itu apa? Hidup di dunia, ya. Maka dalam hal ini Allah dengan apa? Dengan bukti Allah menyuruh semua manusia untuk beriman, ya. Maka dalam hal ini tidak ada permasalahan lagi, tidak perlu ditanyakan kenapa Allah memerintahkan hamba-hambanya beriman, tapi banyak hamba-hambanya yang tidak beriman. Nah, ini karena faktor adanya apa? Al-kasab tadi. Allah menciptakan manusia, diberi akan akal, terus diberi oleh Allah SWT al-kasab, berusaha untuk membedakan mana yang baik guna diamalkan dan mana yang buruk apa ditinggalkan. Nah, di sini terjadinya akan apa? Banyak daripada manusia justru apa? Tidak berhasil dalam melakukan kehidupan di dunia ini. Ya. Buktinya apa? Itu tadi. Dengan bukti Allah menyuruh semua manusia untuk beriman, namun tidak semua manusia beriman. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala sendiri, "Wa ma aktsarun nasi walau harasta bimu'minin." Yang artinya, dan sebagian besar manusia tidak akan beriman walaupun kamu wahai Nabi Muhammad sangat menginginkannya. Tetap apa? Allah sudah menentukan bahwasanya apa? Dalam hal ini manusia tadi itu dengan kasabnya tadi, di situ manakala dia memilih akan keburukan, ya, kekafiran, maka tidak beriman. Sementara
Dalam hal ini kalau dia betul-betul mendapatkan hidayat dengan memantapkan akan kasabnya tadi, pasti akan memilih al-iman sehingga menjadi hamba-hamba yang selamat ya. Penisbatan perbuatan kepada makhluk masuk kategori penisbatan musabbab, yaitu akibat atau objek yang terkena pengaruh sebab kepada sebab atau penyebab atau wasitoh. Jadi penisbatan perbuatan kepada makhluk itu dikategorikan penisbatan akan musabab kepada sabab. Itu musabab itu objek, yaitu objek. Sementara sabab yaitu penyebab. Ini. Atau dengan kata lain, atau wasitoh. Apa wasitoh? Perantara, mediator. Jadi penisbatan perbuatan kepada makhluk itu digolongkan akan penisbatan musabab kepada sabab, atau bisa juga disebut penisbatan akan musabab kepada wasitoh. Apa wasitoh? Perantara atau mediator. Hal ini bukanlah sebuah kontradiksi ya. Adanya penisbatan musabab kepada sabab atau penisbatan musabab kepada wasitoh, itu bukan suatu benturan atau kontradiksi, tidak. Karena seperti tadi itu Allah sudah menentukan ada garis pemisah antara al-mukhtari, pencipta ya, dengan al-kasab yang ada pada manusia, kemampuan makhluk-makhluk dalam melakukan akan suatu perbuatan, akan usaha, itu semuanya hanya sebatas kasab ya. Maka dalam ini tidak ada kontradiksi. Kenapa? Karena bagaimanapun juga yang menjadi penyebab dari segala sebab adalah Allah ya, adalah pencipta wasitoh, yaitu Allah. Semuanya yang menentukan, yang menciptakan adalah Allah. Dan dialah, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yang menciptakan makna keperantaraan kepada wasitoh ya, menciptakan, yaitu yang memasukkan akan makna keperantaraan. Dalam hal ini contohnya namanya api yang membakar. Kemampuan api membakar itu dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada, yang dinisbahkan kepada makhluknya, yang mana hal ini tidak terlepas dari istilah dalam tauhid al-kasab. Bukan dari makhluk itu sendiri, begitu diciptakan terus api bisa membakar. Bukti nyata Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam manakala oleh Namrud dibakar ya, dimasukkan dalam onggokan api raksasa, justru kedinginan, berpeluh karena sangat dingin. Ini karena jelas menunjukkan bahwasanya itu makhluk. Jadi makhluk itu terbagi menjadi dua. Ada makhluk yang berakal dan ada makhluk yang tidak berakal. Ya, makhluk yang tidak berakal itu makhluk kasar, itu api, apalagi banjir, hujan, pisau. Ini adalah makhluk yang tidak berakal, makhluk kasar. Ya. Yang kedua adalah makhluk yang berakal, yaitu manusia, jin. Ini semuanya makhluk. Mereka ini oleh Allah Subhanahu wa taala ya, diuji dalam kehidupan dunia, maka oleh Allah Subhanahu wa taala diberi kasab ya. Baik makhluk yang yang tidak berakal, kalau Allah berkehendak seperti api tadi ya, maupun yang berakal. Berarti api yang membakar tadi itu adalah makhluk yang sebenarnya tidak mampu, tidak ada kemampuannya, tapi Allah memberi kasab. Diletakkan pada api tadi wasitoh, yaitu bisa membakar. Nah, begitu pula yang namanya pisau, Allah meletakkan pada makhluk yang kasar tadi itu akan akan kemampuan untuk memotong. Nah,
ini wasitoh saja. Sementara yang yang memberikannya, yang menciptakan hakiki adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini arti daripada apa? Sebab yang menjadi penyebab dari segala sebab ya adalah pencipta wasitoh, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan dialah Allah yang menciptakan makna, maksudnya apa? Kemampuan makna keperantaraan ya, kemampuan tadi kepada wasitoh ya, yaitu makhluk yang diperintahkan untuk melakukannya tadi. Seandainya Allah tidak memberi makna keperantaraan terhadap segala sebab, atau dengan kata lain, seandainya Allah tidak meletakkan akan makna ya, kekuatan keperantaraan terhadap segala sebab, maka segala sebab itu tidak layak menjadi wasito. Baik sebab yang tidak diberi akal oleh Allah ya, seperti benda mati, yaitu cakrawala, hujan dan api, atau sebab yang berakal seperti malaikat, manusia dan jin. Ini hanya sebab saja, yang mana dalam hal ini Allah meletakkan demi akan keberhasilan mereka dalam melakukan kehidupan di dunia ini, meletakkan akan akan kemampuan tadi ya pada mereka untuk menjadi mereka dalam melakukan kehidupan di dunia ini benar-benar berhasil ya. Kemudian kalau begitu, apa yang menyebabkan terjadinya perbedaan makna? Dalam hal ini beliau menyebutkan perbedaan nisbat tekstual lah yang mengakibatkan perbedaan makna. Ini jadi perbedaan nisbat tekstual ya. Ini yang membuat atau mengakibatkan perbedaan makna. Barangkali Anda berkata, tidaklah rasional, itu tidaklah logik menisbatkan satu tindakan atau perbuatan kepada dua pelaku atau dua pelaku perbuatan atau dua pelaku pembuat, karena berkumpulnya dua hal yang mampu memberikan pengaruh. Mustahil menghasilkan satu pengaruh. Jawabannya, kami jawab, kata beliau, benar pandangan kalian tentang hal itu. Namun kebenaran yang Anda katakan itu baru terbukti akan kebenarannya jika berkenaan dengan keadaan ketiga pelaku hanya memiliki satu makna penggunaan saja. Itu maksudnya apa? Ucapan daripada si penaik tadi baru dikatakan benar jika pertalian dengan keadaan pelaku tadi ketika melakukan perbuatan tadi hanya memiliki satu makna dalam kaitannya dengan hal ini tadi sebutkan ada lafadz atau makna hakiki dan makna majazi. Baru dikatakan pertanyaan mereka itu benar jika kalimat tadi itu betul-betul kalimat memiliki satu arti saja, yaitu kalimat yang hakiki ya. Lafadz hakiki ini lafadz hakiki lawan daripada lafadz majazi, yaitu suatu lafadz yang tidak dipergunakan terkecuali hanya untuk satu arti, untuk satu makna. Ini kalau Anda berhadapan dengan lafadz yang demikian, bisa dibenarkan akan pertanyaan Anda ya. Tapi jika pelaku memiliki dua pengertian, maka kalimat tersebut ada kemungkinan digunakan untuk salah satunya. Kalau demikian, tidak terhalang kalimat itu untuk digunakan untuk kedua-duanya. Buktinya sebagaimana telah diketahui dalam menggunakan kalimat yang memiliki lebih dari satu pengertian, yang dalam bahasa Arabnya atau dalam ilmu balaghahnya atau dalam ilmu tafsir disebut mustarok, kalimat mustarokah, kalimat satu tapi bisa dipakai untuk beberapa arti. Ini banyak sekali dalam Al-Qur'anul Karim. Contoh yang biasa terjadi, yang biasa dipertanyakan orang,
itu apa? Kalimat atau lafaz ad-din. Ad-din itu banyak daripada kita yang apa taunya hanya din itu artinya agama. Padahal kalimat ad-din ini memiliki lebih dari 10 arti. Lebih dari 10 arti. Itu ad-din diartikan sebagai apa? Al-hal, keadaan. Ad-din diartikan asya'nu. Ya. Apa? Itu apa? Sya'an, ya. Juga bahasa Melayunya juga sya'an. Juga ad-din bisa diartikan pembalasan. Ingat, maliki yaumiddin. Allah raja di hari pembalasan. Ini. Karena banyak yang apa tidak mengerti arti din itu mustarok, ya. Maka mereka menyalahkan Al-Habib Abdullah bin Ali Haddad di saat beliau membuat akan doa surat Yasin selepas membaca surat Yasin, membaca doa antara daripada doa-doa tersebut doa Sayyidina Imam Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad yang awalnya Allahumma inna nastahfiduka wa nastaudiuka adyanana wa anfusana wa amwalana wa ahlana kullu syai'in a'taitana. Ini bagi awam atau pemula belajar bahasa Arab, Pak, ini keliru besar. Bagaimana? Adyanana, agama-agama kami. Padahal agama yang benar inna dina indallahil Islam. Ini kenapa harus adyana? Dirubah. Allahumma inna nas'aluka wa inna nastaghfiruka wa nastaghfiruka dinana. Ini karena apa? Kedangkalan ilmunya. Padahal arti khusus dari doa beliau Allahumma inna nastahfiduka nastaudiuka adyanana, yaitu wahai Allah kami apa serahkan padamu segala apa keadaan kami, wa masailana permasalahan kami apa titipkan kepadamu wahai Allah subhanahu wa ta'ala. Ini daripada apa kemukjizatan Al-Quran, yaitu antara satu arti mengandung apa beberapa makna. Ini diberi nama mushtarok, ya. Mushtarok seperti al-fitan, ya, al-fitnah. Kita hanya mengetahui fitnah itu ya fitnah, padahal lebih dari apa dari 7 arti al-fitnah. Antara lain al-fitnah adalah al-kufur, kekafiran, asyirik. Makanya dalam mengartikan firman Allah al-fitnatu asyaddu minal qatl, apa artinya? Kekafiran itu lebih berat daripada pembunuhan. Bukan al-fitnah, fitnah di sini tidak, tapi apa? Kekafiran. Jadi tingkat daripada apa? Kemaksiatan yang terberat adalah apa? Kemaksiatan al-kufur. Jadi orang apa namanya? Atau makanya orang muslim itu jika dipaksa untuk kafir, dia lebih baik mati. Kenapa? Karena mati dalam kaitannya dalam kehidupan di dunia ini bagi manusia dan jin itu hanya pindah alam. Ingat, orang walaupun tak sakit mati juga. Daripada mati dalam keadaan kafir, ya jauh lebih baik apa mati dalam keadaan beriman. Ingat, semua nikmat yang diberikan pada si hamba tadi itu jika minus akan al-iman tidak ada artinya. Karena hakikatnya dia dihidupkan di dunia ini hanya untuk menjadi kayu bakar api neraka saja. Itu makanya dari apa gambaran ini, jika seorang dipaksa untuk kafir, kalau tidak dibunuh, sebab tidak mati sekarang, pasti nanti 30 tahun, 50 tahun juga pun mati. Kembali pada apa? Kalimat musytarak, yaitu antara lain apa tadi itu? Adalah apa? Satu kalimat memiliki beberapa puluh arti, ya. Kembali ya. Padahal pembaca Al-Quran yang tadi apa?
disebutkan. Tapi jika pelaku memiliki dua pengertian, maka kalimat tersebut ada kemungkinan digunakan untuk salah satunya. Ya. Nah, kalau demikian, maka tidak terhalang kalimat itu digunakan untuk kedua-duanya, sebagaimana telah diketahui dalam menggunakan kalimat yang memiliki lebih dari satu pengertian atau mustarok, ambigu, atau hakikat dan majaz. Nah, lebih jelasnya sebagaimana ungkapan dalam dalam balaghah, ya, sama saja jika dikatakan pemimpin membunuh si fulan dengan ungkapan si fulan dibunuh oleh al-Gojo. Nah, ini kembali pada gambaran antara lain daripada hikmah-hikmah dibuatkan majaz dalam Al-Quran, yaitu tadi untuk supaya kita menjadikannya sebagai alat untuk mensaksikan kehidupan kita di dunia, yaitu berhati-hati dalam menisbahkan kata-kata yang baik dinisbahkan kepada Allah, dan kata-kata yang buruk dinisbahkan kepada dirinya untuk menekan nafsunya. Nah, ini lahan pahala yang teramat besar. Ini dalam hal ini untuk awam sangat mudah membedakan antara majaz dan haqiqah tadi itu. Nah, contohnya seperti dalam balaghah biasa disebutkan dalam masalah ini pembunuhan, contohnya itu orang yang pesakitan, ya, orang yang korup contohnya dipenggal, ya. Siapa yang memenggal? Al-Gojo. Tapi atas perintah siapa? Perintah raja. Nah, di sini sama saja artinya antara kedua istilah tadi, yaitu istilah pemimpin membunuh si fulan, ya, dengan si fulan dibunuh oleh Al-Gojo, atau Al-Gojo membunuh si fulan. Bedanya itu tadi kembali pada al-ikhtira dan al-kasb. Dalam hal ini pembunuhan tadi, ya, dari sisi pelakunya adalah Al-Gojo, maka disebut si fulan dibunuh oleh Al-Gojo. Sementara dari sisi yang memerintah, siapa yang memerintah? Yang memerintah adalah raja. Nah, maka bisa juga dikatakan si fulan dibunuh oleh raja. Nah, ini gambaran yang jelas antara perbedaan lafadz majaz dengan lafadz haqiqah. Banyak daripada mereka itu tersesat karena tidak mau mempelajari perbedaan antara al-majaz dengan al-haqiqah, dan tidak mau membahas akan titik temu penyebab kenapa kalimat tadi itu dipergunakan kalimat majaz padahal ada kalimat haqiqahnya, yaitu tadi menjadikan orang demikian ini tergelincir, mudah tergelincir, ya. Dalam ini kata membunuh yang dinisbahkan kepada pemimpin memiliki pengertian yang berbeda dengan kata yang sama yang dinisbahkan kepada Al-Gojo. Maka ungkapan kita Allah adalah pelaku dengan pengertian dia adalah pencipta yang membuat, yang mewujudkan akan sesuatu menjadi ada. Sementara ungkapan yang lain, ungkapan yang kedua dan ungkapan kita yaitu sesungguhnya makhluk adalah pelaku, yaitu si fulan dibunuh oleh Al-Gojo contohnya, artinya adalah bahwa makhluk merupakan objek, ya, tempat di mana Allah menciptakan, meletakkan kemampuan padanya setelah dia Allah SWT menciptakan akan iroda, kehendak dan pengetahuan tadi. Paham, ya? Ya. Berarti hubungan kudrah dengan iroda serta gerakan dengan kudrah adalah hubungan kausalitas. Apa kausalitas? Yaitu hubungan hukum sebab dan akibat saja, ya. Dan yang diciptakan dengan yang menciptakan, atau dalam balaghah dalam ilmu ushul fikih disebut
hubungan kaitan ma'lul ya akibat dengan illah, yaitu sebab ya. Hubungan semacam ini berlaku jika objeknya adalah makhluk berakal. Namun jika tidak berakal, ia termasuk kategori mengaitkan yang disebabi atas yang menjadi penyebab. Berarti sah-sah saja. Jadi kesimpulannya berarti sah-sah saja menyebut setiap hal yang memiliki kaitan dengan kudroh sebagai fa'il atau pelaku, bagaimanapun bentuk kaitannya. Jadi kesimpulannya dalam hal ini tidak ada masalah jika kita menyebutkan akan ini kudroh tadi ya, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kemampuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada si fa'il daripada makhluknya tadi ya, untuk dikatakan dari segi pelakunya tadi ya, dikatakan dia pelakunya karena ini tidak lepas dari kasab. Contohnya tadi itu Al-Ghajah membunuh si fulan ya, dari segi pelakunya dohirnya ya, atas perintah daripada raja tadi, pembunuhnya memang Al-Ghajah. Tapi ketahuilah Al-Ghajah tidak akan mampu melakukannya terkecuali setelah Allah memberikan akan kemampuan ya, untuk dia bergerak atau untuk memancung akan leher daripada si fulan tadi ya. Ini jadi kesimpulannya dalam hal ini berarti sah-sah saja menyebutkan setiap hal yang memiliki kaitan dengan kudroh ya, yang telah diberikan oleh Allah pada si hamba untuk dikatakan dirinya itu fa'il, pelaku ya. Bagaimanapun bentuk kaitannya. Kalau demikian maka tidak ada masalah jika akan perbuatan daripada makhluk ya, perbuatan yang baik ya, itu dinisbahkan pada dirinya. Tidak bisa dikatakan oh dia musyrik. Dia musyrik. Contohnya itu tadi dalam kaitannya dengan pembangunan negara, contohnya itu suatu negeri ibu kota Mesir contohnya itu dibangun oleh siapa? Oleh raja ya, oleh sultan waktu itu. Ini ucapan Banal Amiru Misro, telah membangun Al-Amir ya akan suatu kota. Ini hanya majas, tapi tidak salah dan dibenarkan. Kenapa? Walaupun yang melakukannya, yang bersusah payah adalah pegawainya, adalah tukang-tukangnya, tapi atas perintahnya. Ini dikatakan salah? Banal Amiru Misro. Dikatakan pembohong, tidak benar itu Amir itu. Tetap dikatakan benar. Jawabannya ini memang majas. Ini. Maka dalam kaitannya dengan kebaikan Nabi Muhammad SAW, Nabi yang menyelamatkan umat ya, ini sama sekali sangat benar. Walaupun yang menyelamatkan sebenarnya Allah Subhanahu wa taala. Keliru besar kalau orang mengatakan musyrik, mengatakan Nabi yang menyelamatkan. Padahal yang menyelamatkan sebenarnya Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu semuanya menyelamatkan Allah Subhanahu wa taala. Ini. Tapi itu tadi Allah memberikan akan kemampuan pada si hamba tadi untuk melakukan perbuatan yang mulia tadi ya, yang mana dalam hal ini dari segi pelakunya memang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyelamatkan umat. Di sini masalah ini tadi kalau tidak difahami ya, menjadikan orang menjadi tersesat. Nah, begitu pula kebaikan-kebaikan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, pujian-pujian yang diarahkan pada Nabi Muhammad SAW sama sekali tidak bisa dijadikan alat untuk menuduh si fulan musyrik ya, memuji Nabi melebihi Allah Subhanahu wa taala. Karena
semuanya pada hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Cuma Allah ingin menunjukkan kemuliaan kecintaannya pada kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini maka Allah memberikan mukjizat-mukjizat yang teramat besar, melebihi daripada mukjizat-mukjizat nabi-nabi yang lainnya. Kenapa? Nabi Musa bisa menghidupkan orang mati. Kenapa dia dikatakan musyrik? Sementara Nabi disebutkan oleh sahabat ya atas perintah Nabi bahwasanya tidak ada yang menyelamatkan umat ya manusia yang yaumul kiamah kecuali Nabi. Kok dikatakan orang yang mengatakan demikian musyrik? Ini gambaran orang yang tersesat, yang mana kalau kita perhatikan lebih dalam lagi, karena mereka tidak mau mengetahui adanya kalimat istilah lafadz majaz dengan lafadz hakiki, dan juga tidak mau untuk mendalami akan titik temu daripada kedua istilah-istilah yang memang sudah menjadi bahasa Al-Qur'an, bahasa Al-Qur'anul Karim, yang mestinya kita menjadi orang pertama yang mampu memahami akan istilah-istilah semacam itu, karena inilah istilah-istilah daripada pegangan kehidupan kita, pedoman keselamatan kita di dunia, yaitu Al-Qur'anul Karim. Perintah Rasulullah SAW untuk kita berpegang pada Al-Qur'anul Karim mencakup perintah untuk kita bisa membedakan antara lafadz majaz dan lafadz hakiki. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita daripada mereka-mereka yang mendapatkan hidayat sehingga mampu menyelami akan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan mengamalkan akan isi daripada Al-Qur'anul Karim ya, menyelami akan hukum-hukum, menyelami akan antara lain perbedaan daripada lafadz majaz dan lafadz haqiqah. Ini yang harus kita mantapkan dalam hal ini. Maka kesimpulan daripada pembahasan kita ini yaitu ada dua kesimpulan. Satu, pentingnya memperhatikan nisbat majaz dalam menetapkan batasan kufur dan iman. Pentingnya memperhatikan nisbat majaz dalam menetapkan batasan kufur dan iman. Kedua, hakikat penyandaran perbuatan kepada makhluk hanya berupa usaha atau al-kasab. Jadi hakikat penyandaran perbuatan kepada makhluk manusia, dan contoh kami tadi itu api bisa membakar dan lainnya, itu hanya berupa usaha yang disebut dalam bahasa tauhidnya al-kasab. Ini yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada makhluknya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Allahumma inna nas'aluka an taj'alana min ahli al-inayah, min ahli riayah, min ahli tauhid, wa min ahli al-aqidah as-sahihah, wa min ahli al-iman. Allahumma ihfaz alaina al-iman, wa ihfaz alaina al-yaqin, wa ihfaz alaina at-tauhid, wa ihfaz alaina al-aqidah as-sahihah, aqidah ahli sunnah wal jamaah, bi barakatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, imami ahli sunnah, ma'a kamali inayah wal riayah wal lutuf wal hifdz fil aqidah wal hifdz fi al-iman wal hifdz fil yaqin, hatta nakuna min ahli salama wa hatta nakuna min ahli al-hifdz. Allahumma ihfazna wal muslimina min asy-syaqawati ila as-sa'adah, wa min an-nari ila al-jannah, wa min al-'adzabi ila ar-rahmah, wa min adh-dhunubi ila al-maghfirah, wa min al-isaa'ati ila al-ihsan, wa min al-khawfi ila al-aman, wa min ad-dhiqi ila as-sa'ah, wa min as-saqami ila as-sihhah, wa min asy-syarri ila al-khair, wa min al-usri ila al-yusr, wa min al-fatrati ila al-ijtihad, wa min al-khidlani ila at-tawfiq, wa min al-bid'ati ila sunnah,
bijahin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ali baitihi wa ashabihi alladzina kanat aswatim bil adhkari dawiyun wa rannah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.